Tepat pukul 11:04 waktu Indonesia Barat. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa lupa kali di gini ya. Oh, Caca lain bentuk yang macam juga si TV. Dari seperti itu lama, bukan lagi. Caca udah udah mau melahirkan lagi. Ambil lagi Odi. Kamu lagi ambil. Oh, makanan. Kita buka di sini. Pas kali kita sampai pas waktu pulang. Nggak ada ya apa di sini. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Jam kita. Hal sederhana yang bisa membuat hidup bahagia adalah berhenti membandingkan hidup dengan orang lain dan belajar mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Provinsi Riau beserta para asisten dan staf ahli. Kami hormati Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan yang mengikuti rapat paripurna, baik secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda 1. Penyampaian rancangan perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022-2051 oleh Gubernur Riau. 2. Penyampaian rancangan perda tentang pengelolaan keuangan daerah oleh Gubernur Riau. 3. Penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan bentuk badan hukum usaha milik daerah Provinsi Riau sekaligus pembentukan pansus. Hari ini, Kamis 24 November 2022 kita laksanakan. Akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang terhormat Bapak Haji Agung Nugroho SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam budaya negeri bermasa, menjunjung marwah Melayu ternama. Selamat datang di ruang rapat paripurna. Kami sambut dengan lapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua atau Pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Saudara Kapolda Riau,
Saudara Kejati Riau, Saudara Komandan Korem 03 Wirabima, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Saudara Ketua Pengadilan Agama Riau, Saudara dan Lanut, Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi. Yang kami hormati Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, para asisten dan staf ahli, para pejabat tinggi Pratama Organisasi Perangkat Daerah OPD Provinsi Riau, saudara pimpinan instansi vertikal, saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara rapat paripurna. Selawat beriring salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan bahwa berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, dari 64 anggota DPRD yang hadir berjumlah 33 orang. Dengan demikian rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis, tanggal 24 November tahun 2022, tepat pukul 11:11 WIB. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan pertama, penyampaian rancangan Perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022 hingga 2051 oleh Gubernur Riau. Yang kedua, penyampaian rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah oleh Gubernur Riau. Yang ketiga, penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau sekaligus pembentukan pansus secara resmi dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, cincin, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Agenda rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya, yang mana rapat paripurna tanggal 12 September tahun 2022 yang lalu telah disampaikan pandangan umum fraksi atas rancangan Perda, dan pada rapat paripurna tanggal 2 November tahun 2022 yang lalu telah disampaikan pula rancangan Perda yang merupakan rekomendasi Bempemperda DPRD Provinsi Riau. Berpedoman pada Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 1 mengenai mekanisme pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur. Marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud dan penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi oleh Saudara Wakil Gubernur. Guna efisien waktu, menurut kami penyampaian dua ran Perda dan penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi sebagaimana agenda yang telah kami bacakan tadi dapat dibacakan sekaligus dan secara berurutan. Untuk itu, kepada Saudara Wakil Gubernur Riau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili,
Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Riau, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti acara ini secara virtual. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang juga saya hormati para rektor dan direktur pimpinan perguruan tinggi Provinsi Riau, yang saya hormati para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, yang juga saya hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, yang saya hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan untuk penyampaian yang sudah dijadwalkan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, nanti secara berurutan akan kami sampaikan sekaligus, sehingga nanti tiga-tiganya akan sekaligus bisa dilaksanakan secara berurutan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022-2051 dan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pengelolaan keuangan daerah. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta majelis undangan yang kami hormati. Pemerintah Provinsi Riau memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan proses pembangunan daerah sehingga mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Saat ini merupakan periode 5 tahunan terakhir dari RPJPD Provinsi Riau. Visi pembangunan Provinsi Riau pada RPJMD 2019-2024 adalah terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau yang disingkat dengan Riau Bersatu. Frase berdaya saing yang dimaksud adalah kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal, dan lingkungan hidup lestari yang menuntut komitmen semua pihak untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelamatan sumber daya alam dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyusunan rencana pelindungan dan pengelolaan hutan, ulangi pengelolaan lingkungan hidup, dan selanjutnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diatur dengan peraturan daerah provinsi. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat RPPLH merupakan bagian dan kerangka perencanaan pembangunan, memiliki fungsi penting, yakni sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah berdasarkan pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pasal 160 huruf C menyebutkan bahwa wajib mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan RPPLH. Untuk mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, beberapa prinsip dalam penyusunan RPPLH yaitu pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, partisipasi publik,
dan kerjasama antar daerah. Dalam proses penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau tahun 2022-2051 ini, diperoleh sejumlah isu strategis hasil musyawarah pemangku kepentingan dan selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan dalam forum diskusi kelompok terpimpin atau FGD untuk memperoleh masukan dari para pihak. Maka ditetapkanlah 7 isu pokok lingkungan hidup yang akan diselesaikan dalam kurun waktu pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 30 tahun ke depan, yaitu keberlangsungan ketersediaan pangan, keberlangsungan jasa pengaturan air dan penyimpanan air, perambahan kawasan hutan, kerusakan atau degradasi ekosistem gambut, ancaman kebakaran lahan dan hutan, abrasi pantai di pesisir dan pulau-pulau terluar, dan penurunan keanekaragaman hayati. Mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SE-5/PKTL/PLA/3/11/2016 tentang penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi dan kabupaten kota, bahwa muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berupa arah kebijakan, strategis, implementasi, dan indikasi program sebagai langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang menjadi isu pokok dalam dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Proses penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah sesuai berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor S-TT61/PDLKWS-D3TLH/PLA-4/2022 tanggal 8 April 2022, hal hasil perbaikan saran rekomendasi proses penetapan dokumen RPPLHD Provinsi Riau agar diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Ruang lingkup pengaturan Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau tahun 2022-2051 meliputi rencana pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan ruang lingkup ini, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat memberikan haluan arah pembangunan Provinsi Riau 3 dasawarsa ke depan, agar benar-benar mempertimbangkan segenap potensi, kondisi, tantangan, ancaman dan harapan pemerintah dan masyarakat Riau untuk mewujudkan Riau hijau di tengah masyarakat Riau yang sejahtera, bermartabat, dan unggul. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan, serta Majelis Undangan yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka penyesuaian regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah pusat melakukan penyempurnaan terhadap peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijadikan dasar dan pedoman bagi daerah untuk mengelola keuangan daerah. Penyempurnaan dilakukan dengan mencabut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan menggantinya dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
disusun sebagai penyempurnaan pengaturan berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Untuk itu, selain ditujukan untuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam tataran praktis yang selama ini dialami pemerintah daerah. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk lebih mewujudkan dan menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 221 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam ketentuan pasal 221 ayat 1 diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dalam penyusunan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebagaimana juga diamanatkan ketentuan pasal 221 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mencabut beberapa regulasi, yaitu 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 juga mengamanatkan penetapan beberapa regulasi daerah yang ditetapkan paling lama tahun 2022, yaitu A. Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. B. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. C. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah. D. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan E. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka pemerintah daerah Provinsi Riau perlu menyusun kembali Ranperda sebagai pengganti Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Adapun substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut. 1. Ruang lingkup dan azas pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengelolaan keuangan daerah. 3. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Penyusunan APBD. 5.
penetapan APBD. 6. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD. 7. Pelaporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD. 8. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 9. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10. Kekayaan daerah dan utang daerah. 11. Badan Layanan Umum Daerah. 12. Penyelesaian kerugian keuangan daerah. 13. Informasi keuangan daerah. Dan 14. Pembinaan dan pengawasan. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan kiranya rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan ini dapat dibahas bersama-sama dengan anggota Dewan yang terhormat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jika pada rancangan peraturan daerah ini terdapat hal-hal yang dinilai kurang tepat dalam pengaturannya, kiranya dapat dibahas bersama dalam rapat panitia khusus nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pimpinan segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang mulia ini. Selanjutnya kami lanjutkan penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati. Berkenaan dengan pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya terhadap berbagai pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang disampaikan sangat kami apresiasi, mengingat hal tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Riau, sehingga perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat terlaksana dengan baik sesuai keinginan dan harapan kita semua. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta majelis undangan yang kami hormati. Terhadap pertanyaan maupun tanggapan, serta masukan fraksi DPRD Provinsi Riau dimaksud di atas, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar. Terhadap pandangan umum fraksi Golkar pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada fraksi Partai Golkar yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penyempurnaan pada ranperda ini dan akan menjadi perhatian lebih lanjut dalam panitia khusus nantinya, karena ranperda ini merupakan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan daerah tentang pendirian masing-masing BUMD Provinsi Riau dan sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa peraturan daerah pendirian perusahaan perseroan daerah memuat antara lain: A. Nama dan tempat kedudukan. B. Maksud dan tujuan. C. Kegiatan usaha. D. Jangka waktu berdiri. Dan E. Besarnya modal dasar. Kedua, fraksi PDI Perjuangan. Terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Terkait dasar dan standar dalam penetapan besaran modal yang dicantumkan dalam setiap BUMD yang tertera pada bab 7 pasal 9 pada rancangan peraturan daerah ini adalah sesuai dengan anggaran dasar pada saat pendirian, sedangkan yang tertuang dalam naskah akademik merupakan perkembangan penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau dari awal pendirian sampai dengan terakhir penambahan penyertaan modal. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi PKB. 2. Terkait pasal 10 ayat 1 tentang kepengurusan dan tata kelola di ranperda ini, dapat kami sampaikan, pasal ini merupakan pengalihan kepengurusan dan tata kelola dari PT menjadi Perseroda. Sedangkan tata cara kepengurusan dan tata kelolanya tetap berpedoman kepada Permendagri nomor 37
tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dalam anggota direksi badan usaha milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi badan usaha milik daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah yang saat ini perubahannya dalam pembahasan panitia khusus DPRD Provinsi Riau. 3. Terkait dengan penilaian pelaksanaan restrukturisasi pada BUMD harus dilandasi dengan misi dan urgensinya. Dapat kami sampaikan bahwa perubahan bentuk badan hukum BUMD ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang Pemda ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 114 bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi, dan Pasal 139 bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan perubahan bentuk hukum ini, kita semua berharap bahwa tujuan pendirian BUMD selain memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, juga dapat memperoleh laba dan atau keuntungan. 4. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari fraksi PDIP bahwa BUMD adalah entitas yang menjadi akselerator pemerintah daerah masyarakat, sehingga masing-masing BUMD wajib menghadirkan terobosan yang efektif untuk meningkatkan layanan masyarakat dan potensi pendapatan daerah. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi Gerindra. 5. Kami sependapat bahwa penyertaan modal daerah adalah uang masyarakat Riau yang mereka investasikan di BUMD Riau. Dan kita sama-sama berharap agar BUMD bekerja sebaik-baiknya melayani kepentingan seluruh masyarakat Provinsi Riau sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, fraksi Partai Demokrat. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum BUMD Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. BUMD merupakan suatu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah di sini merupakan salah satu kekayaan daerah yang bersumber dari kekayaan yang dipisahkan yang berasal dari APBD daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan bentuk badan hukum BUMD dari perseroan ke perseroda untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sebagaimana yang dipertanyakan oleh fraksi Demokrat dengan tujuan untuk menata kembali sistem pengelolaan BUMD yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan, antara lain badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat Provinsi Riau pada khususnya. 2. Terkait dengan BUMD yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam ADART badan usaha untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah, kami sependapat menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh fraksi Demokrat. Pemerintah daerah dalam hal telah menjalankan fungsinya sebagai pemegang saham mayoritas dalam mengawasi kinerja BUMD tersebut. Apabila BUMD dalam menjalankan core bisnisnya berdampak negatif pada pendapatan daerah dan tidak dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD yang berkinerja kurang memuaskan. 3. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMD
yang harus dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat. Dalam hal ini, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. Perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum dari BUMD ini adalah perusahaan perseroan daerah atau Persoda, bukan Perumda atau perusahaan umum daerah. Sedangkan dasar hukum kegiatan Perseroda mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi dan tujuan BUMD untuk mencari keuntungan ataupun lebih menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah dan diharapkan tersedianya lapangan kerja serta peningkatan PAD dan APBD Provinsi Riau ke depannya. Berkaitan dengan fungsi sosial BUMD, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan Perda kita yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dituangkan dalam RUPS perusahaan guna menselaraskan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi PKS. 4. Perubahan bentuk badan hukum BUMD dianggap belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, dan tidak memiliki reputasi yang baik. Dapat kami jelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum merupakan perintah dari regulasi perundang-undangan, yakni untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan yang ingin dicapai terhadap perubahan bentuk badan hukum BUMD tersebut adalah A. Memiliki kinerja keuangan, human capital, pemasaran dan pelayanan pelanggan yang baik. B. Pencapaian kinerjanya mengarah pada pencapaian visi misi BUMD-nya. C. Memiliki peran dalam peningkatan perekonomian, kesejahteraan sosial, layanan publik kepada masyarakat daerah. D. Mendukung program pemerintah daerah dan atau program pemerintah pusat di daerah. E. Berkontribusi dalam setoran PAD untuk BUMD yang murni profit oriented. Dan F. Memiliki strategi inovasi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi PKS dan tanggapan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 4. Fraksi Partai Gerindra terhadap pandangan umum fraksi Gerindra pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami sependapat bahwa Ranperda perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau selain memberikan kepastian nama perusahaan perseroan daerah yang disingkat Perseroda, juga menjadikan perusahaan daerah menjadi BUMD sehingga tujuan pendirian BUMD dapat tercapai sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 2. Terkait usulan bahwa draft Ranperda tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau ini pada konsideran mengingat dapat juga memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan BUMD akan disesuaikan pada pembahasan rapat panitia khusus. 3. Terkait dengan perubahan bentuk hukum BUMD ini, hendaknya mampu menyumbang PAD yang signifikan sesuai dengan harapan kita dan khusus kepada PT Sarana Pembangunan Riau Perseroda agar lebih meluaskan pengembangan usahanya di bidang lain seperti turis yang bergerak dan berkreasi dalam promosi potensi wisata alam dan budaya yang ada di Provinsi Riau akan kita pertimbangkan dan kita kaji bersama. Selain BUMD harus mampu menyumbang PAD secara signifikan, tidak kalah pentingnya kita berharap BUMD turut serta melaksanakan pembangunan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk itu, kami informasikan pemerintah Provinsi Riau
berencana untuk mendirikan BUMD air minum sebagai penyediaan air bersih. Kelima, fraksi PAN. Terhadap pandangan umum fraksi PAN pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami sependapat bahwa implikasi terbesar bentuk hukum perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada perusahaan daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja, sumber daya manusia pada BUMD. Untuk itu, perlu mengubah mindset manajemen dari berorientasi birokratis menjadi bisnis profesional. Terkait dengan usulan BUMD, harus berubah menjadi PT yang sahamnya terdaftar dalam bursa saham, perlu dipertimbangkan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam. Kedua, pada Renperda ini terdiri 6 BUMD dari 7 BUMD yang ada. PT Riau Airlines atau PT RAL tidak dimasukkan dalam Renperda ini. Pemerintah Provinsi Riau secara bertahap akan menyelesaikan persoalan PT RAL dengan penuh kehati-hatian agar persoalan PT RAL tidak berimplikasi hukum terhadap kebijakan yang diambil. Keempat, terkait dengan kepemilikan saham orang pribadi di PT SPR, dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perusahaan perseroan daerah juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sehingga kepemilikan saham orang pribadi masih bisa diakui. Perbedaan mendasar perseroan terbatas dengan perseroda BUMD adalah kepemilikan saham pada perseroda bisa dimiliki seluruhnya, sedangkan perseroan terbatas minimal 2 pemegang saham. Namun pemerintah Provinsi Riau untuk saat ini berusaha menyelesaikan kepemilikan saham pribadi tersebut dengan mengalihkan ke BUMD Provinsi Riau. Keenam, fraksi PKS. Terhadap pandangan umum fraksi PKS pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum BUMD Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami menyadari bahwa kontribusi dividen BUMD dalam memberikan pendapatan asli daerah bagi pemerintah Provinsi Riau selama ini masih belum maksimal. Namun pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang berupaya agar seluruh BUMD dapat mencapai tujuan pendirian, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi kepenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan atau keuntungan. Beberapa upaya yang dilakukan. A. Melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jamkrida Riau agar bahasa yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. B. Dilakukan revisi terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan agar BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. C. Pemilihan pengurus BUMD melalui uji kompetensi dan seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan direksi BUMD. D. Menerbitkan peraturan tentang pedoman pengadaan barang jasa badan usaha milik daerah Provinsi Riau. E. Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja dan tingkat kesehatan BUMD dengan dibantu oleh tenaga ahli dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi badan usaha milik daerah
dan F penugasan kepada BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi PKB. 3. Untuk PT Bank Riau Kepri yang beberapa waktu yang lalu telah disahkan dan diresmikan konversi ke sistem syariah dengan nama PT Bank Riau Kepri Syariah, maka nama harus lengkap di draft Ranperda dengan nama PT Bank Riau Kepri Syariah akan disesuaikan pada pembahasan rapat panitia khusus. Keempat, bahwa BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Riau harus dikelola dengan cara-cara modern yang efisien dan inovatif dengan menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance sehingga BUMD mampu membawa perubahan paradigma dalam melakukan kegiatan bisnis. Sehingga ke depan tidak ada lagi BUMD milik pemerintah daerah Provinsi Riau yang tidak menghasilkan keuntungan. Ketujuh, fraksi PKB. Terhadap pandangan umum fraksi PKB pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah dapat disampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi PKB atas upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah dan menjadi harapan kita bersama agar BUMD Provinsi Riau bekerja sebaik-baiknya melayani kepentingan seluruh masyarakat dan mendorong BUMD selalu fokus pada tujuan pendirian perusahaan. Kedelapan, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Terhadap pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura pada rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Terhadap tanggapan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura, kami sependapat dan menjadi harapan kita bersama kepada BUMD hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya, menyusun rencana bisnis dan anggaran yang smart, efisien, tangguh, dan berdaya saing. Kedua, terkait dengan jumlah kepemilikan saham, dapat kami jelaskan bahwa dari 6 BUMD yang diajukan perubahan bentuk hukum, BUMD yang belum memenuhi ketentuan syarat minimal kepemilikan saham 51% adalah PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda. Namun, dalam rangka pemenuhan syarat tersebut, pada saat ini pemerintah Provinsi Riau juga telah mengajukan Ranperda penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Perseroda. Sedangkan kepemilikan saham pemerintah Provinsi Riau pada masing-masing BUMD per 31 Desember 2021 sebagai berikut. A. PT Bank Riau Kepri sebesar 38,09%. B. PT Jamkrida Riau sebesar 98,64%. C. PT Permodalan Ekonomi Rakyat sebesar 99,95%. D. PT Pengembangan Investasi Riau sebesar 63%. E. PT Sarana Pembangunan Riau sebesar 99,99%. B. PT Riau Petroleum sebesar 99,04%. 3. Pengembangan investasi Riau berperan sebagai holding company atau perusahaan induk dengan anak perusahaan. A. PT Riau Power. B. PT Riau Power 2. C. PT Riau Multitrade. D. PT Tanara Gagas Kreasi. Sedangkan kedudukan PT Pengembangan Investasi Riau pada PT Jamkrida Riau dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat hanya sebagai pemegang saham. 4. Terhadap BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah dan memang hanya membebani keuangan daerah, agar BUMD tersebut dihentikan saja operasionalnya atau dimerger dengan BUMD lain yang memiliki core bisnisnya yang hampir mirip, perlu kami sampaikan bahwa terhadap 6 BUMD yang kita ajukan telah menghasilkan laba setiap tahun, namun terdapat BUMD yang belum mampu memberikan dividen ke daerah disebabkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas
Dinyatakan bahwa dalam hal laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Perseroan tidak dapat memberikan dividen karena perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Kelima, pemerintah Provinsi Riau sebagai pemilik saham terbesar akan selalu berusaha untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan performa dari PT Bank Riau Kepri Syariah Terseroda sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlunya evaluasi terhadap pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah Terseroda yang sesuai dengan mekanisme dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri telah melalui RUPS setelah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Demikian tanggapan dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Kami menyadari dalam memberikan tanggapan dan penjelasan ini mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak. Pada prinsipnya, semua saran, usulan, dan pendapat yang telah diajukan kiranya dapat dibahas bersama pada rapat-rapat pembahasan bersama panitia khusus nantinya. Semoga segala upaya dan kerja keras kita senantiasa mendapat rahmat serta ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah rancangan perda oleh Wakil Gubernur Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dengan hormat kami minta kepada Wakil Gubernur Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk dapat menempatkan diri. Kepada Wakil Gubernur Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan dua rancangan peraturan daerah dan juga sekaligus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ini. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, guna melengkapi agenda ketiga dalam rapat paripurna ini, sebagaimana tahapan setelah jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi, maka agenda paripurna kita lanjutkan dengan pembentukan panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan bentuk badan hukum usaha milik daerah Provinsi Riau. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 90 dan pasal 91 tentang panitia khusus. Maka pimpinan DPRD Provinsi Riau telah menyampaikan nota dinas kepada masing-masing fraksi pada tanggal 21 November tahun 2022 dengan nomor surat 2491-ND-PPH tahun 2022 perihal permintaan nama-nama anggota panitia khusus dan masing-masing fraksi telah mengirim balasan nota dinas kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan usulan keanggotaan sebagai berikut. Susunan nama-nama anggota Dewan pada panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau. Pertama, Sawitri SE, anggota fraksi Partai Golkar. Kedua, Hajah Yanti Komalasari, SEMM, anggota fraksi Golkar. Ketiga, Iwandi Esa MH, anggota fraksi PDI Perjuangan. Keempat,
Soniwati SH, anggota fraksi PDI Perjuangan. Kelima, Edi A. Muhammad Yatim SOS MSI, anggota fraksi Demokrat. Keenam, Haji Zulkifli Indra SH, anggota fraksi Demokrat. Ketujuh, Haji Nur Zafri SE, anggota fraksi Gerindra. Kedelapan, Lampita Pakpahan SH, anggota fraksi Gerindra. Kesembilan, Makarius Anwar ST MSC, anggota fraksi PKS. Kesepuluh, Hajah Mira Roja SH, anggota fraksi PKS. Kesebelas, Dr. Haji Sunaryo, anggota fraksi PAN. Ke-12, Haji Sulaiman MZ SE MSI, anggota fraksi PAN. Ke-13, Miss Liadi SH, anggota fraksi PKB. Ke-14, Kastir ST, anggota fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Ke-15, Haji Ali Rahmat Arahab SE, anggota fraksi gabungan P3, Nasdem, Hanura. Setelah nama-nama anggota panitia khusus kami bacakan, selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 91 ayat 3 yang berbunyi, ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Dan ayat 4 berbunyi, pemilihan pimpinan pansus bagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam rapat pansus yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada anggota panitia khusus yang telah kami bacakan tadi untuk dapat membentuk kepengurusan melalui rapat internal. Kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau beserta jajaran untuk dapat memfasilitasi. Adapun rapat internal ini kita sepakati untuk diskor selama 5 menit. Silakan. Ya, tinggal 3 menit. Cukup? Lebih cepat daripada waktunya, skor rapat dicabut, rapat paripurna kita lanjutkan. Cincin tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah panitia khusus melakukan rapat internal, maka selanjutnya diminta untuk menyampaikan hasil rapat internal di hadapan rapat paripurna ini. Kepada juru bicara pansus yang telah ditunjuk, kami persilahkan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Silakan Pak Sunario. Akan menyampaikan hasil rapat pemilihan pimpinan pansus. Singkat saja, sebagai ketua saudara kami Makarius Anwar STMSI dan wakil ketua Soniwati SH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sunario, anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan susunan panitia khusus. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati,
para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita dengarkan bersama susunan kepengurusan, ketua dan wakil ketua beserta anggotanya, maka terbentuklah susunan panitia khusus terhadap rancangan Perda tentang perubahan bentuk badan hukum usaha milik daerah Provinsi Riau. Dengan susunan pimpinan panitia sebagai berikut. Ketua Haji Markarius Anwar, STMSC. Wakil Ketua Soni Wati SH. Betul? Sejalan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 21 ayat 3 huruf G poin 2 yang berbunyi permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna bahwa untuk menetapkan panitia khusus, kewenangannya berada pada rapat paripurna ini. Maka dengan menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui susunan nama-nama anggota panitia khusus terhadap rancangan Perda tentang perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah Provinsi Riau? Setujukah saudara-saudara? Izin pimpinan. Silakan. Saya rasa tidak perlu ditanyakan kembali. Karena itu sudah utusan dari masing-masing fraksi. Terima kasih. Terima kasih. Setujukah saudara-saudara? Terima kasih. Saudara Wakil Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah terbentuknya susunan ketua, wakil ketua, beserta anggota panitia khusus sebagaimana yang telah kita ikuti bersama tadi, maka dengan demikian berakhir pula rangkaian agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini, kami tutup perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Riau, beserta jajaran dan juga rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta pada undangan yang hadir dan mengikuti jalannya rapat pada paripurna hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12:06 WIB kami nyatakan ditutup dengan resmi. Selat panjang lautnya dangkal, banyak nelayan melabuh sampan. Jika ada silap dan ganjal, setulus hati kami mohon dimaafkan. Fatabitul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Banyak keluk kepenari, keluk tumbuh pohon kuini. Yang baik bawalah balik, yang buruk tinggalkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.